orang yang dikira adalah pasien tersebut ternyata itu adalah sosok pocong. Tiba-tiba sosok pocong ini menoleh ke arah Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan dimanapun kalian berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, dicukupkan rezekinya, dan dilancarkan semua urusan-urusan, harapan, dan cita-cita kalian. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Della. Dia berasal dari Depok. Namun sebelum masuk ke inti ceritanya, saya akan menyampaikan sesuatu terlebih dahulu bahwa di balik pengalaman horor yang dia alami sejak kecil, ada juga kenangan tentang almarhum ayahnya. Jadi kalau nanti kalian selesai mendengarkan cerita ini, semoga kalian berkenan mengirimkan doa terbaik untuk beliau. Semoga almarhum ayah Della diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin. Nah, jadi ceritanya saat Della masih kecil, ketika dia masih duduk di bangku sekolah dasar hingga SMP, ya mungkin sekitar 15 tahun yang lalu lah. Della ini bisa dikatakan sering mengalami kejadian mistis atau horor. Dan dari semua kejadian-kejadian tersebut, ada beberapa kejadian yang sampai sekarang masih Della ingat. Karena memang saking membekasnya ingatan tersebut. Salah satunya adalah saat Della menemani ayahnya. Jadi suatu malam Della itu diajak oleh ayahnya berkunjung ke rumah salah satu teman kerja beliau. Della tidak ingat kenapa dia bisa ikut, entah itu dia yang memang ingin ikut atau memang ayahnya yang sengaja mengajaknya. Nah, malam itu mereka berangkat dari rumah sekitar jam 7 malam. Mereka menggunakan atau menaiki sepeda motor Vespa milik ayahnya. Dan jarak rumah mereka ke rumah rekan kerja ayahnya ini tidak begitu jauh karena memang hanya selisih 2 gang saja. Sebenarnya awal mereka berangkat suasananya ini masih ramai karena memang ya belum terlalu malam. Masih banyak aktivitas, orang lalu lalang juga masih banyak. Bahkan ayah Della sempat beberapa kali menyapa tetangganya. Mereka ini sedang duduk santai ngobrol di depan teras rumah mereka. Dari situ mereka melewati salah satu pertigaan dan di depan pertigaan tersebut ada sebuah warung. Di depan warung ini ada pohon palem dan sedikit tanaman-tanaman kecil yang tidak terawat mirip semak-semak lah. Della sering mampir ke warung ini, ke warung tersebut saat dia pulang sekolah untuk beli jajan bersama teman-temannya. Kadang ibunya juga sesekali minta tolong ke Della, ya sekedar untuk beli bumbu dapur atau keperluan yang lainnya. Nah, saat melewati warung ini, Della ngomong ke ayahnya, "Ya, nanti pulangnya mampir beli jajan ya." "Iya, nanti kita mampir." Ayahnya jawab singkat. Nah, dari situ mereka lanjut perjalanan. Gak jauh dari warung yang mereka lewati tadi, barulah mereka masuk ke salah satu gang di mana rumah rekan kerja ayahnya ini berada. Dan sesampainya di sana, mereka duduk di ruang tamu dan ayahnya langsung ngobrol dengan teman rekan kerjanya. Sementara Della tidak begitu memperhatikan, dia sibuk ngemil kue dan minum teh yang memang disuguhkan oleh si empunya rumah. Nah, waktu pun berselang. Singkat cerita, sekitar jam 8 atau 9 malam, Della itu lupa tepatnya jam berapa mereka akhirnya pamit. Ketika mereka pulang, dalam perjalanan tersebut masih banyak warga yang sedang aktivitas. Masih ramai, bahkan masih ada beberapa anak kecil yang sibuk bermain. Anak-anak kecil ini berlarian melewati Della dan ayahnya. Namun ketika mereka keluar dari gang ini, suasananya ini berubah jadi sepi, sunyi, nggak ada orang yang lewat sama sekali. Sedikit aneh, tapi Della ya tentu nggak menyadarinya, nggak memperhatikannya sama sekali. Nah, waktu hendak melewati warung yang tadi, yang kita disebutkan di awal, Della itu senang tuh. Pikirnya, wah, jadi ini mampir beli jajan gitu kan. Nah, tapi sayangnya, ayahnya ini sama sekali nggak mengurangi kecepatan Vespanya. Sebenarnya mereka jalan pelan, tapi ayahnya ini nggak menunjukkan sama sekali bahwa mereka akan mampir. Della pun berpikir, wah, pasti lupa ini si ayah, lupa untuk beli jajan. Nah, dan karena takut nggak jadi beli jajan, Della akhirnya itu berniat untuk mengingatkan ayahnya. Akhirnya, Della ini sedikit mencondongkan badannya ke depan, posisinya agak miring, karena memang motor Vespa milik ayahnya ini antara jok depan dan jok belakang yang untuk membonceng atau untuk penumpang itu terpisah. Jadi ada sedikit jarak. Nah, belum sempat Della bilang, perhatiannya itu teralihkan. Karena dari sini nggak begitu jauh, si Della ini melihat ada orang
dia ini sedang berdiri di bawah pohon palem tepat di depan warung ini. Nah, orang ini itu sedang berdiri di bawah pohon palem tepat di depan warung tersebut. Gak begitu jelas karena memang posisi orang atau sosok ini itu berada di tempat yang agak gelap karena lampu jalan memang agak jauh, sehingga cahaya lampu ini gak begitu sampai ke tempat di mana sosok tersebut berdiri. Lampu warung pun juga terhalang. Della terus memperhatikan sosok ini. Bahkan dia sampai lupa tentang janji ayahnya untuk beli jajan tadi. Nah, semakin dekat, Della bisa melihat dengan jelas bahwa sosok ini berdiri, kepalanya itu nunduk, pakaiannya serba hitam, dari baju sampai celana panjang yang dia kenakan itu hitam. Tapi yang lebih aneh adalah ternyata badan dari orang ini atau sosok ini itu hijau. Della masih terus mengamatinya. Waktu itu dia itu nggak mikir aneh-aneh sama sekali sebenarnya. Bahkan saking penasarannya, setelah melewati sosok tersebut, sosok baju hitam ini, Della masih memperhatikannya sampai-sampai dia itu menoleh ke belakang. Dan ternyata sosok ini itu malah juga ikut noleh ke arahnya, ke arah Della. Yang tadinya sosok ini nunduk, sekarang jadi terlihat jelas mukanya. Dan yang bikin Della kaget, wajah sosok ini itu rata, warnanya hitam legam. Jadi benar-benar rata, nggak ada mata, hidung, mulut, semuanya serba hitam rata. Dan saking takutnya, akhirnya Della pun memeluk ayahnya dari belakang kenceng banget. Sampai-sampai ayahnya itu tanya kenapa. Kamu kenapa? Tapi Della hanya diem. Dia nggak jawab sama sekali ayahnya. Bahkan sesampainya di rumah pun Della nggak cerita apa-apa. Karena menurut penurutan Della, setelah melihat itu, badannya itu kaku banget, nggak bisa diapa-apain. Barulah keesokan paginya dia cerita ke ibunya tentang apa yang dia lihat semalam. Saat bercerita, salah satu kakaknya itu ikut mendengar, dan ternyata kakaknya ini juga pernah melihat sosok ini persis di bawah pohon palem tersebut, dan ciri-cirinya sama persis dengan apa yang dilihat oleh Della malam itu. Nah, peristiwa horor yang dialami Della berikutnya adalah saat Della berada di rumah sakit. Dan menurutnya, ini adalah salah satu yang paling menyeramkan. Menurut saya sendiri pun, memang benar kejadian ini cukup serem. Jadi, sekitar tahun 2006 atau 2007, Della itu lupa tepatnya tahun berapa. Kala itu, Della dan keluarganya sedang mendapat musibah. Karena waktu itu, ayahnya Della sedang sakit. Dan sakitnya ini bukan sakit biasa. Karena cukup parah, beliau harus dirawat di rumah sakit. Karena memang ayahnya ini didiagnosa menderita kanker paru-paru dan sudah stadium 4. Akhirnya mau nggak mau pengobatannya ya harus kemoterapi. Karena hal tersebutlah beliau dirujuk atau dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Pada saat itu beliau, ayahnya Della, memang mendapatkan fasilitas di bangsal VIP. Della ngasih tahu di ceritanya bahwa ruangan VIP ini adalah ruangan lama. Karena mungkin ya sekarang bangunannya itu sudah renovasi ya, sudah baru. Dan oh ya, ada satu hal lagi yang menarik dari Della adalah ternyata Della ini itu 5 bersaudara dan dia anak terakhir dengan jarak yang cukup jauh dengan kakak-kakaknya yang di atas. Bahkan saat Della masih SD, kakak keempatnya saat itu sudah masuk SMA. Kembali ke ayahnya Della. Della ngasih tahu selama ayahnya sakit dan dirawat di rumah sakit di Jakarta, Della hanya tinggal berdua dengan kakaknya yang bernama Levi yang saat itu sudah SMA. Sedangkan ibu dan kakak pertamanya lah yang selalu jaga di rumah sakit. Kakak pertamanya ini nggak pernah pulang, jadi dia tidur di rumah sakit, lalu paginya berangkat kerja, dan ketika pulang kerja pun dia tidak pulang ke rumah, tapi langsung ke rumah sakit. Dan hal tersebut terjadi selama 7 bulan lamanya. Dia sendiri nggak tahu apakah memang selama 7 bulan beliau dirawat rumah sakit atau mereka bolak-balik ke rumah sakit selama kurun waktu 7 bulan tersebut. Karena Della tidak menceritakan lebih jelas ya tentang hal ini dalam cerita yang ia kirim. Tapi ya singkat cerita, kala itu Della dan Kak Levi berkunjung ke rumah sakit. Mereka berangkat dari rumah sore hari. Sesampainya di sana, mereka menghabiskan waktu sampai malam. Karena udah malam, ibunya pun tanya ke Della, jadi nginep enggak? Nginep aja biar semuanya kumpul. Jadi Kak Levi nggak usah masak. Makan kita nanti beli aja rame-rame. Della saat itu jawab nggak tahu. Dia itu ragu karena pikirnya kalau tidur di rumah sakit kan nggak di kasur. Ya paling mereka akan tidur bareng pakai tikar, gelar tikar di lantai kan kayak gitu.
Nah, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk nginep di rumah sakit malam itu. Karena belum ngantuk dan merasa bosan, Della pun iseng keluar ke teras. Nah, jadi di ruangan VIP yang ditempati ayahnya ini itu ada sebuah teras yang terletak di bagian belakang. Dan tepat di depan teras ini ada sebuah koridor yang hanya dibatasi pagar besi setinggi orang dewasa. Della duduk di teras sambil makan jajan yang sebelumnya sudah ia beli di koperasi yang letaknya tepat di seberang bangsal VIP ini. Sambil makan, Della pun melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Suasananya sama sekali nggak ada orang kalau itu. Benar-benar sepi. Nah, pas lagi enak-enaknya makan, dari arah salah satu sudut koridor, dia melihat sesuatu. Saat Della mencoba mengamati, ia ngelihat kayak ada dua orang suster yang sedang mendorong sesuatu. Dan lama-lama, mereka, dua suster ini semakin dekat. Karena sosok ini semakin dekat, Della bisa melihat dengan jelas. Ternyata di atas tempat tidur yang mereka sedang dorong, itu ada orangnya. Della pikir, ini pasti pasien. Karena terlihat seperti memakai selimut. Namun ketika lebih dekat lagi, saat sosok mereka atau dua orang suster ini tepat berjalan di depan Della, orang yang dikira adalah pasien tersebut ternyata itu adalah sosok pocong. Dengan jarak yang sedekat ini, Della dengan jelas bisa melihat pocong ini itu kain kafannya lusuh, warnanya agak kecoklatan. Dan nggak sampai di situ aja. Tiba-tiba sosok pocong ini menoleh ke arah Della. Della yang saat itu masih shock dengan sangat jelas terpaksa harus menyaksikan bahwa wajah pocong ini rusak dan kehitaman matanya itu melotot. Sontak Della lari ke dalam ruangan. Saat itu dia nangis dan langsung minta pulang. Dengan alasan dia nanti nggak bisa tidur kalau nggak pakai kasur. Mendengar alasan tersebut, ibu dan kakak-kakaknya itu marah. Ya karena kan sudah malam, sementara jarak dari rumah mereka ke rumah sakit itu jauh, dari Jakarta ke Depok. Makin kencenglah Della nangis saat itu. Akhirnya Della bilang kalau dia barusan melihat sosok pocong tepat di depan teras. Mereka lewat dari koridor. Mendengar hal tersebut, kakaknya sempat keluar ke koridor memastikan, dan ternyata ya nggak ada apa-apa. Bahkan sepi. Orang pun nggak ada yang lalu lalang kala itu. Kakaknya pun coba nenangin Della, meyakinkan bahwa dia mungkin salah lihat, kalaupun benar paling itu cuma jenazah. Dan sampai saat ini pun Della nggak yakin itu jenazah. Karena untuk apa mereka lewat bangsal VIP tanpa ranjang jenazah, malah pakai tempat tidur pasien. Lagi pula sosok pocong itu pun benar-benar noleh ke arah Della. Della masih punya satu cerita lagi, dan cerita kali ini itu gak kalah seremnya dari cerita manusia berbadan hijau dan pocong yang tadi kita ceritakan. Kala itu Della sudah duduk di bangku SMP, dan bersama dengan hal tersebut, qadarullah ayahnya Della ini sudah meninggal dunia. Al-Fatihah untuk beliau. Jadi siang itu Della baru saja pulang dari sekolah. Ia pun langsung menuju ke dapur, duduk di sofa favoritnya. Dan posisi Della duduk ini, ia bisa melihat ke ruangan depan atau ruangan tamu yang ada di depan, sedangkan sebelah kirinya itu langsung dapur. Dan tepat di samping dapur ada sebuah jendela, dan jendela ini itu bersebelahan langsung dengan rumah sepupunya, yaitu si Hani. Hani ini kala itu masih SD. Nah, kebiasaan Della ketika sedang bantuin ibu atau kakaknya masak, Della sering bercanda dengan Hani lewat jendela itu. Hani biasanya sering teriak dari arah rumahnya ketika Della dan ibunya atau kakaknya sedang memasak, "Minta dong makanannya." Dan berhubung ibunya Hani itu jualan roti, Della pun balas, "Minta dong rotinya," gitu kan. Nah, saat Della sedang asik duduk dan minum yang dia beli ketika dia pulang sekolah tadi, Della ngelihat kayak ada orang di sebelah atau di rumahnya Hani itu ya, kelihatan dari posisi dia duduk di sofa. Della pikir itu si Hani. Akhirnya Della pun teriak, Hani kenapa? Woi, kenapa? Mau dong rotinya," gitu. Tapi Hani diam aja. Hani nggak balas sama sekali. Alhasil Della pun mendekat. Dari dekat Della baru sadar ternyata
Yang dia ajak bicara dari tadi itu bukan Hani, tapi sosok kuntilanak. Bayangkan, tengah hari siang bolong kala itu, sosok ini malah nongol. Sosok kuntilanak ini cuma berdiri diem, rambutnya acak-acakan, mukanya itu putih pucat. Sosok ini atau kuntilanak ini menatap Della dengan mata yang melotot. Della mengatakan saat dia menulis adegan ini atau cerita ini, dia itu langsung merinding. Karena apa? Karena ternyata sosok kuntilanak ini itu juga pernah masuk ke dalam mimpinya Della atau pernah mimpi ke dalam mimpi. Apaan itu mimpi ke dalam mimpi? Della bilang ngasih tahu saat dia nulis penampakan sosok kuntilanak ini, dia itu langsung merinding sebadan-badan. Karena apa? Karena ternyata sosok kuntilanak ini itu juga pernah masuk ke dalam mimpinya Della. Dan di dalam mimpinya sosok ini itu minta tolong. Jujur kami nggak tahu si kuntilanak ini minta tolong apa atau seperti apa detailnya. Kami benar-benar nggak tahu. Sebab Della sendiri nggak menceritakannya. Jadi cerita yang dibagikan oleh Della hanya berakhir sampai sini saja. Jadi ya itulah kisah Della yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal yang baik maka ambillah, dan bila itu buruk maka hiraukan sajalah. Dan untuk teman-teman atau rekan-rekan yang punya pengalaman serupa, kisah horor atau cerita mistis dan ingin membagikannya kepada kami, kalian bisa kirim cerita ke email atau nomor WA yang nanti ada di deskripsi ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.